진짜 왜 이러십니까? 안 되는 거 아시잖아요. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang anggota gangster bernama Sute yang kala itu sedang terburu-buru pergi dari sebuah rumah besar. Rupanya Sute baru saja menghabisi seorang pria yang merupakan anak dari konglomerat ternama di Korea Selatan. Di sini belum dijelaskan kenapa Sute sampai menghabisi anak si konglomerat. Terlihat Sute yang menjalankan mobilnya begitu cepat karena ia takut si konglomerat dan para anak buahnya akan mengejar. Sute juga sempat menghubungi kakak kandungnya untuk meminta bantuan, namun sayang panggilan tersebut tidak diangkat. Selang beberapa saat, Sute berhenti di sebuah tempat karaoke lalu masuk ke dalam. Ternyata di tempat karaoke itu istri Sute bekerja sebagai kasir dan diketahui dia bernama Agnes. 30 menit kemudian terlihat Agnes yang begitu panik dan ia mencoba menghubungi seseorang. Namun sialnya panggilan tersebut tidak diangkat lalu Agnes memutuskan pergi dari tempat karaoke. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat karaoke dan kemanakah Sute kita akan tahu nanti. Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Minto yang baru bangun dari tidurnya. Rupanya Minto ini adalah kakak kandung Sute dan ia sempat melihat beberapa panggilan termasuk pesan masuk dari Sute semalam. Meskipun dalam pesan itu Sute meminta tolong, namun Minto lebih memilih untuk mengabaikannya karena Sute sudah seringkali membuat ulah. Kemudian Minto pergi ke tempat kerjanya dan ternyata Minto adalah seorang kuli bangunan di sebuah proyek. Setibanya di sana, Minto melihat semua teman-teman kulinya yang sedang melakukan demo karena sudah 2 bulan gaji mereka belum dibayar termasuk gajinya Minto. Minto yang ikut kesal dengan cepat ia pun masuk ke dalam untuk mendatangi bos proyek lalu melakukan hal ini. Setelah menghajar dan mengancam si bos proyek, akhirnya Minto diberikan full gajinya. Terungkap fakta kalau Minto dulunya merupakan mantan tangan kanan bos gangster paling brutal. Ia jugalah yang dulu memasukkan Sute adiknya ke dalam gangster itu sebelum Minto sendiri memutuskan keluar dan bekerja sebagai kuli. Setelah mendapatkan uang gajinya, barulah Minto menghubungi balik Sute untuk bertanya ada masalah apa. Akan tetapi ponsel Sute tidak aktif sehingga Minto mencoba menghubungi Agnes istrinya Sute. Namun karena nomor Agnes juga tidak dapat dihubungi, akhirnya Minto memutuskan untuk mendatangi kosan milik Sute. Setibanya di sana, Minto tidak menemukan Sute maupun Agnes. Ia hanya menemukan bekas suntikan barang haram karena Sute adalah seorang pecandu. Setelah itu, Minto pergi ke markas mantan kelompok gangsternya dulu berharap ia bisa menemukan Sute di sana. Adegan berpindah kepada detektif polisi yang baru mendapat laporan tentang anak si konglomerat yang Sute habisi semalam. Dengan cepat, si detektif langsung mengajak temannya untuk mendatangi kediaman Sute karena sidik jari Sute ada di lingkungan TKP. Di tengah perjalanan, teman si detektif sempat membahas tentang Minto kakak Sute yang terkenal sangat brutal dan cukup disegani di kota ini. Si teman takut jika mereka sampai menangkap Sute, Minto kakaknya akan ikut campur. Si detektif menjawab, kita tidak usah takut karena kita di jalan yang benar. 창무파에서 생활을 했다는데 지금 연락을 안 받는 건지 못 받는 건지 모르겠네. Sesampainya di kosan Sute, si detektif dan temannya tidak menemukan Sute ataupun Agnes istrinya. Kemudian si detektif bertanya kepada ibu kos tentang kemanakah Sute pergi. Ibu kos mengatakan kalau dirinya tidak tahu sebab dari kemarin Sute dan Agnes belum pulang.
Lalu si ibu juga menceritakan terkait Sute yang sering sekali melakukan KDRT kepada Agnes istrinya. Sehingga ibu kos berasumsi sepertinya Agnes kabur dengan membawa putrinya sedangkan Sute sedang mengejar Agnes. Mendengar informasi tersebut, si detektif pun berterima kasih lalu bergegas pergi. Di sisi lain memperlihatkan Minto yang baru sampai di markas mantan kelompok gangsternya. Ia langsung disambut baik oleh bos gangster karena kita tahu kalau Minto adalah mantan tangan kanannya. Di sini si bos gangster bertanya apa yang dapat ia bantu sampai-sampai Minto datang ke tempat ini. Minto menjelaskan maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk mencari Sute adiknya. Si bos gangster menjawab kalau dari kemarin ia juga tidak melihat Sute. Namun Minto jangan khawatir karena si bos gangster akan mengerahkan pasukan demi bisa mencarinya. 알려주고 도움 주고. 요즘 뭐 삼거리들이랑 문제 없으시죠? 일단 알았으니까 가서 기다려봐. 나도 알아볼게. Di hari berikutnya, Minto dipanggil oleh pihak kepolisian karena mereka baru saja menemukan jasad seorang pria yang diduga adalah Sute. Ketika dilihat, Minto dibuat shock karena jasad tersebut memang benar Sute adiknya. Minto juga tampak murka karena jasad sang adik sampai tidak utuh seperti itu. Lalu si detektif sempat mengajak Minto bekerja sama untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Sute. Namun Minto tidak menjawab sepatah kata apapun lalu memutuskan pergi. 상조 쪽에 계셨죠? Setelah itu, Minto mendatangi salah satu anggota gangster bernama Alek karena diketahui Alek adalah sahabat dekat Minto. Di sini, Minto meminta bantuan Alek untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Sute. Sayangnya, Alek menolak karena ia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada izin dari sang bos gangster. Akhirnya, Minto memutuskan pergi sendiri dan langkah pertama yang Minto lakukan adalah mendatangi gangster musuh. Sebab Minto curiga merekalah yang telah menghabisi Sute. Sesampainya di markas gangster musuh, Minto dihadang oleh beberapa anggota sebelum bertemu dengan ketua gangster itu. Jelas Minto langsung membrutal hingga terjadilah aksi baku hantam. Di tengah keributan, tiba-tiba Alek datang dan langsung membawa Minto pergi. Saat di dalam mobil, Minto bertanya kenapa Alek membawanya pergi, bukankah dia tidak mau membantu Minto. Alek menjawab jika Minto meneruskan keributan tadi, dipastikan Minto akan tewas karena anggota gangster musuh yang lain mulai berdatangan. Mulai sekarang, Alek juga bersedia membantu Minto dan ia meminta maaf karena sebelumnya sempat menolak. Adegan berpindah ke si detektif polisi dan timnya yang kini sudah menemukan lokasi di mana Sute dihabisi. Ternyata Sute dihabisi di dalam tempat karaoke yang sebelumnya ia datangi. Kita tahu kalau tempat karaoke itu adalah tempat Agnes istri Sute bekerja menjadi kasir. Setelah mengolah TKP, si detektif polisi mendapat temuan kalau di malam yang sama, Agnes istri Sute telah menguras habis saldo rekening milik Sute. Pada akhirnya, pihak kepolisian menjadikan Agnes tersangka utama atas pembunuhan Sute. 누가 작정하고 부셔가지고 복구가 안 돼요. 확실해? 아유, 싸그리 긁고 갔어요. Di waktu yang sama, si detektif dan yang lain berhasil menemukan ponsel Agnes. Saat dicek, ada beberapa pesan intens dari seorang pria bernama Kim yang merupakan penulis novel. Alhasil, si detektif berasumsi kalau Kim pasti adalah selingkuhan Agnes. 선배, Keesokan harinya, si detektif mendatangi Kim untuk dimintai keterangan. Di sini, si detektif bertanya apakah Kim tahu di mana Agnes karena dia adalah tersangka utama atas kematian Sute suaminya. Kim menjawab tidak tahu dan kenapa si detektif malah menanyakan hal itu kepada dirinya.
Si detektif menjelaskan kalau ponsel Agnes terdapat beberapa chat inten dengan Kim, jadi mereka berasumsi Kim adalah selingkuhan Agnes. Mendengar hal itu, Kim mengatakan jika dirinya dan Agnes hanyalah teman biasa. Semua percakapan di pesan itu tak lain hanyalah membahas Sute yang selalu melakukan KDRT kepada Agnes. Mengetahui semua penjelasan tersebut, akhirnya si detektif memutuskan untuk pergi. Setelah si detektif pergi, Kim yang merasa khawatir dengan Agnes, ia pun memutuskan untuk mencari Agnes di kosannya. Sesampainya di sana, Kim segera masuk ke dalam, namun seperti apa yang kita tahu, Agnes tidak berada di kosan. Kim pun berusaha menggeledah seisi kosan berharap dia mendapatkan petunjuk untuk mengetahui di mana Agnes. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Minto datang dan jelas ia mencurigai Kim. Minto sempat akan menghajar Kim sambil bertanya apa yang sedang ia cari di kosan ini. Beruntung si detektif dan ibu kos datang dan langsung melerai mereka berdua. Selang beberapa saat, terlihat Kim yang kembali diinterogasi oleh si detektif untuk menanyakan terkait sedang apakah Kim di dalam kosan. Kim menjawab jika dirinya merasa khawatir saja terhadap Agnes dan kedatangannya ke sana hanya untuk mencari Agnes. Kemudian satu anak buah si detektif bertanya kenapa buku novel buatan Kim ceritanya sama persis dengan kehidupan Agnes. Dari mulai menceritakan seorang wanita yang menikah dengan anggota gangster dan selalu mendapatkan perlakuan KDRT. Sampai endingnya buku itu menceritakan kalau wanita tersebut menghabisi suaminya sendiri. Kim menjelaskan kalau semua buku novelnya hanya cerita karangan atau fiksi. Jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan Agnes dan kalaupun itu mirip pasti hanyalah sebuah kebetulan. Setelah itu Kim pamit pergi karena masih banyak urusan yang harus ia selesaikan di luar. 그 집에는 왜 들어가셨어요? 그 책에 그렇게 나와 있다고 하지 않았나? Malam harinya, kesamaan cerita novel buatan Kim dan kisah hidup Agnes mulai viral hingga langsung digoreng oleh media. Bahkan Minto sendiri langsung membaca novel tersebut dan memang betul ceritanya benar-benar sama. Mulai dari sinilah Minto percaya kepada pihak kepolisian kalau pembunuh adiknya bukanlah gangster musuh, melainkan Agnes yang dibantu oleh Kim. Hari itu juga Minto langsung mengajak Alec untuk mencari Agnes di kediaman adiknya Agnes. 청량리로 가자. 네, 알겠습니다. Setibanya di sana, Minto langsung masuk ke dalam sedangkan Alec hanya menunggu di mobil. Di sini Minto bertanya secara baik-baik kepada adiknya Agnes di manakah Agnes sekarang karena dia telah menghabisi Sute. Namun adik Agnes menjawab kematian Sute itu jauh lebih baik daripada dia hidup karena selalu menyiksa Agnes. Alhasil Minto menjadi murka dan sempat memberikan satu bogem mentah. Dirasa adik Agnes tidak akan mau buka mulut, akhirnya Minto mengajak Alec untuk mendatangi bibinya Agnes yang merupakan pemilik warteg. Singkat cerita, Minto telah sampai di warteg yang dimaksud dan ia langsung bertanya kepada bibinya Agnes tentang kemanakah Agnes pergi. Minto mengancam akan menghancurkan warteg ini jika si bibi tidak mau memberitahu. Alhasil si bibi mengatakan kalau Agnes pergi ke kota sebelah dan tinggal di restoran milik sahabatnya. Mengetahui informasi tersebut, hari itu juga Minto dan Alex segera menuju ke kota sebelah untuk ke restoran itu. Sesampainya di sana, Minto bertanya secara baik kepada pemilik restoran apakah Agnes ada di sini. Namun karena si pemilik restoran tidak mau menjawab, akhirnya Minto langsung menggeledah semua ruangan yang ada di restoran tersebut. Setelah cukup lama mencari, Minto tak kunjung menemukan Agnes, lantas ia menjadi murka lalu mengancam akan meledakkan restoran ini jika si pemilik restoran tidak mau memberitahu keberadaan Agnes. Pada akhirnya, si pemilik restoran mengatakan kalau Agnes dan putrinya baru saja pergi ke kafe milik temannya yang bernama Emo. Setelah mendapatkan alamat kafe itu, Minto beserta Alec bergegas pergi ke sana.
Di waktu yang sama, Kim si penulis novel juga berusaha melacak keberadaan Agnes melalui emailnya. Tak butuh waktu lama, Kim dapat mengetahui kalau Agnes sedang berada di kafe milik Emo yang berada di kota sebelah. Dengan cepat, Kim langsung pergi karena sedari awal Kim sangat mengkhawatirkan Agnes. Sementara untuk si detektif, ia pun memilih untuk bermain cerdik dengan melacak keberadaan Minto dan Kim karena si detektif yakin kalau sekarang mereka berdua pasti sedang mencari Agnes. Apalagi titik koordinatnya sama-sama bergerak ke tempat yang sama. Selang beberapa saat terlihat Minto yang sampai duluan di kafe milik Emo ini orangnya. Bosan bertanya dengan cara baik, Minto pun langsung bersikap tidak sopan lalu menggeledah semua ruangan. Kebetulan sekali di dalam kafe itu ada 2 orang preman lokal yang merasa tidak terima karena Minto telah bersikap tidak sopan di wilayahnya. Alhasil mau tidak mau Minto harus melawan 2 preman tersebut dan inilah aksinya. Hanya butuh beberapa detik Minto dapat melumpuhkan kedua preman lokal itu. Kemudian terlihat Kim yang baru sampai di parkiran kafe, tapi ia memilih untuk bersembunyi dulu saat melihat Alex ada di mobil dan Minto di dalam kafe. Minto sendiri kini memaksa Emo untuk memberitahu di mana keberadaan Agnes sekarang. Emo yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau Agnes berada di rumahnya. Tak ingin membuang waktu, Minto meminta Emo ke dalam mobilnya lalu meminta dia agar mengantarkan ke tempat Agnes berada. Setelah Minto dan Alex pergi membawa Emo, Kim masuk ke dalam dengan tujuan untuk menggeledah kafe tersebut. Namun tak sengaja Kim bertemu dengan anaknya Emo yang sedang bersembunyi di salah satu ruangan. Di sini Kim bertanya baik-baik di manakah Agnes sebenarnya karena ia datang untuk menyelamatkan Agnes. Anak Emo mengatakan kalau sebenarnya Agnes sudah pergi ke stasiun 30 menit yang lalu. Mengetahui hal itu dengan cepat, Kim langsung pergi ke stasiun untuk mengejar Agnes. Di waktu yang sama, rupanya Emo bukan membawa Minto dan Alex ke rumahnya, melainkan ke rumah temannya yang merupakan seorang polisi. Namun tentu polisi tersebut bukan tandingan Minto karena ia langsung menghajar polisi itu, begitu juga dengan Emo yang dianggap telah membohonginya. Selanjutnya, Minto mengajak Alex untuk kembali ke kafe karena siapa tahu Agnes sebenarnya masih ada di area kafe. Akan tetapi saat di perjalanan, Minto tak sengaja melihat Kim yang sedang melajukan mobil ke arah berlawanan. Pada akhirnya, Minto meminta Alex untuk putar balik lalu mereka pun mengejar Kim. Ketika macet di lampu merah, tiba-tiba ada satu mobil yang berhenti di depan mobil Minto. Kemudian keluarlah sekelompok orang yang ternyata itu adalah teman-teman si preman lokal yang sebelumnya Minto hajar. Mau tidak mau Minto beserta Alex harus melawan mereka dulu dan kita lihat bersama aksinya. Beruntung Alex dapat membawa Minto kabur karena lebih penting mengejar Kim daripada meladeni para preman tersebut. Singkat cerita, Kim sudah sampai di terminal dan ia pun langsung masuk ke dalam untuk mencari Agnes. Tak berselang lama, Minto dan Alex juga datang lalu segera masuk ke dalam. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Minto maupun Kim dapat menemukan Agnes yang sedang duduk di kursi tunggu bersama dengan putrinya. Namun saat mereka hendak menghampiri Agnes, tiba-tiba Alex lari duluan lalu melakukan hal ini. Setelah menusuk Agnes, Alex segera bergegas kabur. Melihat hal itu, Minto langsung mengejar Alex dengan mencuri mobil taksi karena ia tidak mengerti dengan apa yang Alex lakukan. Namun untungnya Agnes masih selamat dan ia segera ditolong oleh Kim lalu dibawa ke rumah sakit terdekat.
Kembali kepada Minto yang berhasil mengejar Alec lalu mencekiknya. Dengan penuh amarah, Minto bertanya kenapa Alec menusuk Agnes padahal mereka belum tahu apa penjelasan dari Agnes. Dengan penuh ketakutan, Alec meminta maaf lalu menjelaskan semuanya. Ternyata orang yang memerintahkan Alec untuk menusuk Agnes adalah si bos gangster dengan tujuan supaya kasus ini tidak terungkap. Kemudian Alec meminta waktu agar ia dapat menceritakan semuanya dari awal. Terungkap fakta, Sute dan anak si konglomerat adalah teman dekat dan sama-sama pecandu. Namun pertemanan mereka mulai rusak setelah Sute meminjam uang dan tidak bisa membayar. Anak si konglomerat mengancam akan menganu-anu Agnes jika dalam waktu 1 hari Sute tidak dapat membayar semua hutangnya. Alhasil Sute menjadi murka dan ia pun langsung menghabisi anak si konglomerat seperti apa yang kita lihat di awal film. Setelah itu, Sute pergi ke tempat karaoke dan di sana ada si bos gangster yang diketahui bernama Jerry. Sute pun langsung menceritakan semua kejadian barusan kepada Jerry berharap akan mendapat perlindungan jika si konglomerat mencarinya. Tapi ternyata si konglomerat yang dimaksud adalah seorang donatur yang sering memberi dana besar kepada Jerry hingga tiba-tiba ternyata Jerry lebih memilih untuk menghabisi Sute daripada harus mempunyai urusan dengan si konglomerat. Kemudian Jerry sengaja mengkambing hitamkan Agnes sebagai pelakunya yang saat itu bekerja menjadi kasir di tempat karaoke. Lalu Jerry meminta Agnes pergi sejauh mungkin dan jangan pernah berani membuka mulut. Agnes yang sudah tahu kekejaman Jerry, ia pun hanya bisa menuruti perintah Jerry dan malam itu juga Agnes memutuskan pergi sambil membawa putrinya. Selanjutnya, Jerry mulai memindahkan semua saldo rekening Sute kepada Agnes agar polisi semakin yakin kalau Agneslah pelakunya. Sedangkan terkait masalah novel ciptaan Kim itu semua hanyalah kebetulan dan tidak ada urusan sama sekali dengan kasus tewasnya Sute. Setelah mengetahui semua cerita itu, akhirnya Minto tahu kalau orang yang telah menghabisi adiknya adalah Jerry, mantan bos gangsternya sendiri. Di hari berikutnya, Minto sengaja bergaya seperti dulu ketika dirinya masih menjadi tangan kanan Jerry. Kemudian Minto datang ke salah satu tempat persembunyian Jerry lalu meratakan para penjaga. Meskipun satu melawan banyak, tapi Minto dapat menghabisi semua penjaga lalu bertemu dengan Jerry. Tanpa basa-basi, Minto bertanya di manakah jasad Sute separuhnya karena sekarang Minto telah mengetahui semua kejadian itu. Jerry yang berharap diampuni, ia pun mengatakan kalau separuh jasad Sute telah ia kirim kepada si konglomerat, yaitu sebagai bukti kalau pembunuh anaknya telah ia habisi. Mendengar hal tersebut, inilah yang dilakukan Minto. Setelah Jerry koit, Minto berjalan sambil menghubungi si konglomerat. Dalam panggilannya, Minto mengatakan jika dirinya akan segera datang. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.